Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardian Priyadi di sini. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang amat sangat dianjurkan oleh agama Islam untuk dilakukan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Dikarenakan memang sholat tahajud itu memiliki banyak sekali keutamaannya. Kalau kalian adalah orang muslim pasti kalian tahu deh apa keistimewaan dari sholat tahajud tersebut. Tapi ada mitos nih, katanya kalau misalnya kita melakukan sholat tahajud, kemudian kita melafalkan bacaan-bacaan sholat tahajud dengan agak sedikit keras, tidak membacanya dalam hati, itu katanya bisa mengundang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata untuk ikut menjadi makmum kita di sholat tahajud. Kalian percaya nggak dengan mitos yang seperti itu? Nah, untuk edisi kali ini saya akan memberikan asupan misteri, cerita-cerita misteri dengan judul Makmum. Tonton videonya sampai selesai ya guys. Ada seorang anak muda yang masih berusia 17 tahun. Seperti layaknya anak muda yang lainnya, sebut saja namanya adalah Fikri. Fikri adalah sosok anak muda yang memang sangat skeptis dengan hal-hal misteri. Dia memang sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Suatu ketika, Fikri berkumpul dengan teman-temannya di sekolahan mereka. Entah apa asal-muasalnya, mereka ngobrol kemudian ujung-ujungnya mereka membahas masalah misteri. Salah satu temannya yang bernama Angga berucap, kalian percaya nggak sih guys kalau misalnya kita sholat tahajud kemudian kita mengucapkan atau melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan agak keras, itu mengundang makhluk yang tidak kasat mata untuk menjadi makmum kita. Kemudian si Fikri menimpalinya dengan nada yang agak sedikit keras. Allah, sudah tahun 2023 kalian masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Come on guys, ini 2023. Ngapain kalian percaya dengan hal-hal mistis seperti itu? Temennya yang lain, si Bambang, menjawab omongan si Fikri. Gini Devik, saya mau tanya, kamu sudah pernah sholat tahajud belum? Fikri pun menggelengkan kepalanya. Gini deh, kalau misalnya memang kamu nggak percaya, coba aja deh, nanti malam kamu sholat tahajud, kemudian kamu ikutin apa yang diucapkan si Angga. Kemudian si Fikri menjawab, baik, gini aja deh, nanti malam saya akan sholat tahajud dan saya akan penuhi permintaan si Angga. Kalau misalnya memang tidak ada apa-apa, kalian harus mentraktir saya di kantin, gimana? Kemudian teman-temannya menjawab dengan serempak, boleh, ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada gimana? Saut si Angga. Kalau misalnya memang ucapan kamu terbukti, gantian saya yang mentraktir kalian selama 1 minggu di kantin. Oke deal, jawab teman-temannya yang lain. Setelah itu Fikri pulang ke rumah. Di malam harinya memang Fikri tidur, karena memang sholat tahajud itu dilakukan setelah tidur ya. Memang dia berniat untuk melakukan tantangan tersebut. Ketika dia bangun tidur, si Fikri memang niat untuk melakukan sholat tahajudnya itu di kamar tidurnya. Dan si Fikri di kamar tidurnya nggak sendirian ya guys, karena di situ ada adiknya. Fikri bangun, kemudian dia ke lemari pakaiannya dan mengambil sajadahnya. Lalu Fikri menggelar sajadahnya di lantai kamar tidurnya. Kemudian dia menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah dia selesai mengambil air wudhu, Fikri pun kembali ke kamar tidurnya untuk segera melakukan sholat tahajud. Betapa kagetnya si Fikri ketika melihat sajadahnya yang tadi barusan digelar, tiba-tiba sajadahnya berpindah tempat ke tempat tidurnya. Dan anehnya lagi, sajadahnya itu sudah dalam keadaan terlipat. Fikri pun sempat berpikir, perasaan tadi sajadahnya udah saya gelar ya, kok sekarang pindah lagi ke tempat tidur saya. Si Fikri sempat berpikir seperti itu. Tapi ya udah deh,
saya mau lanjutkan aja sholat tahajudnya. Dia nggak mau mikirin ya guys. Kemudian akhirnya si Fikri menggelar sajadahnya kembali untuk segera melakukan sholat tahajud. Dan seperti yang diminta oleh Angga dan teman-temannya, akhirnya si Fikri pun melafalkan semua bacaan sholat dengan nada yang sedikit keras. Seperti yang saya bilang ya, kalau misalnya sholat tahajud itu seharusnya kita lakukan bacaan-bacaannya itu hanya di dalam hati ya, tidak perlu kita suarakan. Kemudian setelah dia membaca doa Al-Fatihah di ayat terakhir, si Fikri mengucapkan waladhdallin. Kemudian di belakangnya ada yang menyautnya amin dengan suara yang sangat lirih. Di situ Fikri sudah mulai campur aduk gitu ya. Jangan-jangan ini beneran atau cuman perasaan saya. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan lagi sholat tahajudnya, dan di rakaat yang kedua sama si Fikri membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di ayat terakhirnya waladhdallin, dan dijawab lagi amin. Perasaan si Fikri ini bener-bener amat sangat kaget sekali gitu ya, dan dia benar-benar nggak kusuk melaksanakan sholat tahajud. Akhirnya setelah selesai 2 rakaat, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri. Kemudian dia agak sedikit gemeteran, dia berdiri dan menoleh ke belakang. Ternyata dia melihat adiknya yang tidur di kamar tidurnya, di tempat tidurnya. Adiknya dalam keadaan matanya melotot. Kemudian dia tersenyum sangat lebar. Pokoknya benar-benar dia menampilkan wajah yang sangat creepy guys. Sontak saja si Fikri kaget, dan dalam hati, ada apa dengan adik saya? Apakah dia kesurupan atau gimana? Adiknya memandangi dan juga tersenyum dengan lebar yang sangat creepy seperti itu, membuat Fikri pun semakin takut. Dan kemudian Fikri siap-siap untuk lari keluar dari kamar tidurnya. Ketika Fikri mau keluar, tiba-tiba adiknya ketawa dan berkata, "Kena prank kamu mas, saya cuma ngeprank kamu." Kemudian si Fikri juga kaget gitu. Gila, saya kira beneran. Si Fikri bilang gitu. Kemudian adiknya bilang, "Lagian ngapain sih sholat tahajud kok pakai di keras-kerasin suaranya? Kan kalau misalnya sholat tahajud kan cukup di dalam hati saja, nggak usah dilafalkan dengan keras." "Udahlah, kamu nggak tahu apa-apa. Ya udah deh, aku mau pindah aja. Aku mau sholat tahajud di ruang tamu saja. Males aku kalau sholat tahajud di sini, kamu gangguin terus." Akhirnya si Fikri pun membawa sajadahnya ke ruang tamu. Tapi karena memang perasaannya dia masih takut dan masih bingung gitu ya, akhirnya si Fikri mengurungkan niatnya untuk sholat tahajud. Kemudian dia bercerita kepada temannya kalau misalnya misinya itu gagal gitu ya, karena memang yang dimaksud itu adalah dia sholatnya diganggu oleh adiknya. Kemudian teman-temannya bilang, "Ya udah deh, ntar malam kamu lakukan lagi sholat tahajudnya." Dan akhirnya si Fikri menyetujuinya. Di malam harinya, di hari yang kedua, si Fikri memutuskan untuk sholat tahajud tidak di kamar tidurnya, tapi di ruang tamu. Ya tujuannya supaya tidak diganggu oleh adiknya. Akhirnya Fikri pun menggelar sajadahnya di ruang tamu. Setelah itu Fikri ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, si Fikri mau balik ke ruang tamu, tapi dia agak sedikit takut. Takutnya nanti jangan-jangan sajadah saya dipindah lagi, pikir Fikri. Kemudian dia sampai di ruang tamu dan dia melihat bahwa sajadahnya dalam keadaan baik-baik saja, masih digelar di lantai ruang tamu. Kemudian si Fikri pun melakukan sholat tahajud lagi. Kemudian dia juga melafalkan dengan agak sedikit keras bacaan-bacaan di sholat tahajud. Kemudian pas di akhir surat Al-Fatihah, si Fikri kemudian mengucapkan waladhdallin. Anehnya di belakangnya ada yang menyaut amin. Si Fikri mulai ketakutan karena dia berpikir nggak mungkin kalau misalnya adik saya ada di belakang, karena saya tahu
ketika saya ngambil air wudhu tadi, adik saya dalam keadaan tidur pulas. Kemudian si Fikri pun melanjutkan sholat tahajud dengan gemetaran. Di rakaat yang kedua, si Fikri lagi-lagi melafalkan, tapi tidak sekeras seperti di rakaat pertama, karena dia udah ketakutan guys. Waladhdallin. Kemudian tetap dijawab amin dengan nada yang lirih. Kemudian setelah selesai melakukan di rakaat kedua, dia salam assalamualaikum kanan kiri. Dia berbalik sambil memejamkan matanya. Kemudian dia akhirnya melihat di belakangnya nggak ada apa-apa. Kemudian dia berpikir, ini mungkin ketakutan saya aja yang berlebihan. Akhirnya si Fikri pun kembali ke kamar tidurnya untuk istirahat. Dalam benaknya, kayaknya saya menang nih ya, karena saya nggak ada apa-apa di belakang. Setelah sampai di pintu kamar tidurnya, si Fikri pun ketakutan, amat sangat ketakutan sekali. Kenapa? Karena di tempat tidurnya, di sebelah adiknya tidurnya membelakangi Fikri. Kemudian di sebelah adiknya itu ada seorang perempuan. Ini aku sampai merinding ceritanya. Ada seorang perempuan yang memeluk adiknya Fikri dari belakang. Dia pakai baju putih dan berambut panjang. Si Fikri tiba-tiba nge-freeze, gak bisa bergerak. Dan dia kaget. Siapa itu? Siapa kamu? Si Fikri berusaha untuk ngomong ke sosok yang ada di sebelah adiknya. Kemudian mendengar Fikri bicara seperti itu, akhirnya sosok wanita tadi perlahan-lahan menoleh ke arah Fikri. Kemudian dia tersenyum sangat lebar dan dia berkata, "Kok sudah selesai sholatnya? Kan saya masih belum ikut sholat." Akhirnya, ini saya merinding guys. Akhirnya setelah dia mendengar jawaban dari wanita tadi, si Fikri pun akhirnya pingsan. Kemudian si Fikri pun terbangun sudah pagi hari. Kemudian adiknya dan juga orang tuanya menceritakan bahwa dia ditemukan pingsan di depan ruang tamu dan dalam keadaan masih di atas sajadah. Dan setelah itu Fikri pun menceritakan kepada teman-temannya bahwa hal itu benar. Ya, kalau misalnya kalian percaya ya terserah kalian ya guys, nggak percaya juga nggak apa-apa. Intinya adalah ketika kita melakukan sholat, ya nawaitunya atau niatnya itu diperbaiki dulu. Kita niatnya untuk ibadah, kita niatnya kalau misalnya kita ada masalah, kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat sholat tahajud. Niatnya dibenerin dulu, jangan kayak Fikri ya guys. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Saya minta dukungan kepada kalian dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Kalau misalnya kalian pengen diceritain cerita-cerita misteri atau kalian punya cerita-cerita misteri, kalian bisa kirim di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.